Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Baik, terima kasih rekan-rekan semua, teman-teman Sodik Merdekawan. Alhamdulillah, sering berjalannya waktu, channel ini berkembang karena mungkin dukungan teman-teman semua, rekan-rekan semua, dan insya Allah nanti sesuai janji, apabila channel ini sudah mencapai 5.000 subscriber, akan ada pulsa 500.000 untuk 5 orang pemenang ya. Jadi insya Allah masing-masing mendapat pulsa sebesar 100.000 rupiah, 100.000. Tapi nanti kalau channel ini udah mencapai 5.000 subscriber. Baik, sebelum memasuki hadis ke-10, rekan-rekan teman-teman semua, saya ucapkan selamat ya bagi yang sedang berpuasa Dzulhijjah ya, atau bagi saudara-saudara semua yang sedang berada di Mekah, atau rekan-rekan semua yang orang tuanya, keluarganya yang berada di Mekah. Mudah-mudahan Sodik Merdekawan dari hati yang paling dalam mendoakan semua yang berada di Mekah menjadi haji yang mabrur. Baik teman-teman, kita sudah nggak terasa ya, kita memasuki hadis yang ke-10 dari hadis Riyadhus Shalihin, supaya mudah-mudahan dari hadis yang telah kita simak dan baca bersama-sama ada yang nempel di kita ya, mudah-mudahan menjadi jalan untuk kita menuju kebaikan. Baik, kita masuki hadis yang ke-10 teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jam'i tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi khamsan wa ishrina darajatan, fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wa atal masjida la yuridu illa salata lam yahtu khatwatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhulal masjida, wa idza dakhalal masjida kana salatin ma kanat tahbisuhu wa tusalli yakni alaihil malaikatu madama fi majlisi ladhi yusalli fihi lahumma fir lahum maghfir lahum marhamhu ma lam yuhdis fih. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, selisih 20 derajat, karena seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dan hanya bertujuan untuk sholat, maka setiap langkah diangkatlah 1 derajat dan diampuni 1 dosa sampai ia masuk masjid. Apabila berada di dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama menunggu dilaksanakannya. Para malaikat mendoakan, ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya selama tidak berbuat gaduh dan berhadas. Baik teman-teman, inilah mungkin hadis tentang itu ya, tentang keutamaan sholat bersama. Tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita lanjut ke hadis yang ke-11. An ibni Abbasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-rabbihi azza wa jalla qala innallaha qatabal hasanati wasayyiati summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanah kamilatan, fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu indahu asyra hasanatin ila sab'in mi'atin di'fin ila ad'afin kasiratin, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha
katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan, muttafaqun alaih. Artinya dari Abdul Abbas alias Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, firman Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat semua perbuatan baik dan buruk. Kemudian Allah menerangkannya kepada para malaikat, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang harus dicatat. Oleh karena itu, barang siapa bermaksud melaksanakan perbuatan baik lalu tidak mengerjakannya, maka Allah mencatat maksud baik itu sebagai satu amal baik yang sempurna. Jika orang itu bermaksud melakukan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, dan dilipat gandanyakan lagi. Barang siapa bermaksud melaksanakan keburukan lalu tidak melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu amal baik yang sempurna. Apabila ia bermaksud melaksanakan keburukan sampai kemudian mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi teman-teman, hadis ini menjelaskan bahwa keadilan Allah, di mana kalau kita udah berniat baik, Allah mencatatnya satu kebaikan, dan ketika kita benar-benar melakukan perbuatan baik itu, Allah mencatatnya sampai 700 kali kebaikan. Dan jika kita berbuat buruk, jika kita berniat buruk, Allah belum mencatatnya sebagai satu perbuatan yang dosa, bahkan Allah masih mencatatkan sebagai satu kebaikan karena perbuatan buruk itu belum dilakukan. Akan tetapi apabila perbuatan buruk itu dilakukan oleh hambanya, maka Allah mencatat hanya satu keburukan saja. Terima kasih teman-teman. Demikian tadi pembacaan hadis Riyadhus Shalihin yang ke-10 dan ke-11 ya teman-teman ya. Jadi hadis yang ke-10 kesimpulannya keutamaan sholat berjamaah di masjid, dan yang ke-11 adalah keutamaan amal baik dan amal buruk, di mana ketika amal baik kita dalam niat aja Allah sudah mencatatnya satu kebaikan, dan apabila dilaksanakan Allah mencatat sampai 100 kali kebaikan. Tapi bila amal buruk masih dalam niat, Allah belum mencatat suatu keburukan, bahkan masih mencatat satu kebaikan. Akan tetapi kalau amal buruk itu telah dilaksanakan, maka Allah mencatatnya satu keburukan saja. Terima kasih, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup pengajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.